Pernah nggak sih kita tuh kejebak dalam obrolan yang rasanya cuma ngabisin energi, tapi gimana kalau solusinya itu bukan dengan lebih banyak bicara, tapi justru dengan hening yang disengaja? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal kekuatan diam. Pasti familiar kan sama perasaan ini? Rasanya capek banget setelah ngobrol panjang lebar. Tapi kok rasanya kosong aja gitu. Penuh kata-kata, tapi nggak ada isinya sama sekali. Yuk kita bedah kenapa ini bisa terjadi. Ternyata rasa lelah itu ada sumbernya. Menurut sumber kami, ini disebut omong kosong. Dan ngerti apa itu omong kosong adalah langkah pertama buat menghindarinya. Mari kita lihat definisinya. Jadi, intinya tuh gini. Omong kosong itu terjadi pas kita ngomongin hal-hal yang nggak kita alamin sendiri. Obrolan yang ngawang-ngawang, nggak napak di kenyataan. Sumber kami membaginya jadi 5 tanda yang jelas banget. Nah, sambil kita bahas satu-satu, coba deh inget-inget lagi obrolan terakhir Anda. Ada nggak sih tanda-tanda ini? Mulai dari ngomongin hal yang nggak pasti sampai yang cuma asumsi doang, tanpa bukti. Dan ya, ini dia akibatnya. Obrolan yang kayak gini tuh bener-bener nguras energi. Kenapa? Soalnya nggak ada jiwa dari kebenaran atau pengalaman di dalamnya. Cuma cangkang kosong aja yang bikin kita capek dan ujung-ujungnya ngerasa buang-buang waktu. Oke, jadi apa dong obatnya buat semua kebisingan ini? Jawabannya mungkin agak mengagetkan. Diam. Yuk kita lihat gimana caranya keheningan itu justru bisa jadi sebuah kekuatan. Nah, lihat deh analogi yang keren ini. Diam itu berharga, ibaratnya kayak emas. Tapi bisa berbicara dengan baik, dengan isi dan makna. Wah, itu jauh lebih langka dan berharga lagi, layaknya berlian. Coba deh kita renungin sebentar. Omongan kita kan bisa salah ucap, bisa nyakitin orang, dan seringnya nggak bisa ditarik lagi. Tapi diam itu nggak pernah berkhianat. Dia itu kayak ruang aman yang bisa kita andalkan kapan aja. Nah, ini poin kuncinya. Diam itu bukan berarti lemah atau pasif. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan yang aktif. Di dalam keheningan itulah kita justru nemuin kejelasan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang sejati. Tapi, diam itu bukan cuma soal gak ngomong aja ya. Ini tentang apa yang kita temukan di dalam ruang sunyi itu. Karena gini, sebelum kita bisa ngobrol penuh makna sama orang lain, kita harus bisa ngobrol dulu sama diri sendiri. Dan percakapan paling penting itu justru terjadi dalam hening saat kita terhubung sama jati diri kita. Sumber kami menyebutnya getaran ilahi. Jadi, pas pikiran kita lagi tenang, kita jadi lebih peka buat menangkap intuisi. Semacam pemahaman mendalam yang datang gitu aja, tanpa perlu kata-kata. Ini nyambung banget, ada hubungan langsung di sini. Makin tenang pikiran kita, makin tajam pendengaran kita. Bukan cuma dengerin kata-kata, tapi juga menangkap makna di baliknya, baik dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Dan ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar alat yang praktis. Coba deh perhatikan, ini momen-momen di mana memilih diam itu jadi pilihan paling kuat dan paling bijak. Nah, setelah kita nyaman dengan hening, tujuannya bukan buat diam selamanya loh. Justru sebaliknya, kita belajar buat bicara dari tempat yang baru, tempat yang penuh dengan isi. Dan ini dia pergeseran utamanya. Coba lihat bedanya. Kita berhenti cuma ngomongin tentang surga dan mulai menciptakannya. Kita nggak lagi cuma ngutip soal iman, tapi mulai benar-benar mengalaminya. Inilah transisi dari ilusi ke realitas. Dan itu yang bikin kata-kata kita jadi punya bobot. Disinilah letak paradoksnya yang keren banget. Kadang-kadang, cara paling ampuh buat menyampaikan sesuatu yang penting, ya justru dengan nggak mengatakan apa-apa, diam di saat yang tepat, itu bisa lebih berbicara daripada ribuan kata kosong. Jadi kurang lebih beginilah perjalanannya. Dari hiruk-pikuk omong kosong, kita menemukan nilai emas dalam keheningan. Dan pada akhirnya, kita belajar cara menciptakan berlian dari ucapan yang penuh makna. Oke, kita udah lihat sama-sama petanya. Sekarang, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Di tengah semua kebisingan hidup, kira-kira kebenaran apa yang sedang menunggu untuk Anda temukan di dalam keheningan Anda?